Shalom dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dalam acara malam akhir tahun. Oleh karena itu, mari kita terlebih dahulu bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan kami, Tuhan yang maha baik, untuk setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan yang berkuasa dalam kehidupan kami hingga kami mengerti firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, adapun kebenaran firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 37 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Jangan marah karena orang-orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang-orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri. Dan bergembiralah karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tibalah waktunya kita di penghujung tahun 2024. Tentu Bapak Ibu, kalau kita memberikan refleksi di dalam kehidupan kita pada saat ini, kita akan melihat bagaimana pertolongan penyertaan Tuhan yang sudah nyata dalam kehidupan kita. Tapi kita juga melihat bagaimana kehidupan kita yang sering sekali menyeleweng dari kebenaran Tuhan. Tapi kita patut bersyukur Bapak Ibu, karena kita tiba hingga di ujung tahun 2024 ini, di malam akhir tahun ini, semuanya itu bukanlah karena kekuatan, bukan karena kebolehan, tetapi semuanya itu karena kasih Tuhan yang senantiasa Allah berikan kepada kita. Semuanya itu karena cinta kasih Allah yang begitu sempurna di dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di sepanjang tahun 2024, sering sekali kami mendapatkan curhatan, baik dari penatua, baik dari jemaat. Curhatan yang mengatakan, Pak Pendeta, kenapa ya orang-orang yang tidak rajin ke gereja, yang tidak rajin ke persekutuan, hidupnya lebih baik dari kami? Ada rasa seakan-akan menyesal
mengikuti Tuhan. Ada kecemburuan yang tidak tepat. Kenapa kami katakan ada rasa menyesal seakan-akan mengikuti Tuhan? Karena mereka berpikir walaupun tidak bergereja, walaupun tidak bertuhan, tapi diberkati. Dan mereka cemburu dengan hal semuanya itu. Lalu kita akan menjawab pada saat ini lewat kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita. Di mana seorang Daud memberikan catatan yang pasti bagaimana kebahagiaan orang fasik itu semua. Kebahagiaan orang fasik itu tidak tetap. Kebahagiaan orang fasik itu tidak akan bertahan. Karena apa? Karena Allah tidak menginginkan hidup di dalam kefasikan. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam ayat yang pertama dalam kebenaran firman ini bagaimana seorang Daud katakan, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Nah, ini yang pertama harus kita pahami. Jangan kita marah, jangan kita iri kepada orang-orang yang berbuat curang. Kenapa? Karena mereka akan secepat mungkin lisut. Artinya mereka akan layu seperti tumbuh-tumbuhan. Mereka akan sirna dan mereka akan dihanguskan. Lalu yang tertanam di dalam pikiran kita tadi kecemburuan, iri hati yang mengatakan bahwa mereka lebih bergembira. Tapi yang harus kita pahami yang pertama, bahwa kebahagiaan mereka, kesenangan mereka, apa yang mereka peroleh dari hal yang tidak baik semuanya akan sirna. Tidak hanya yang mereka peroleh yang sirna, bahkan hidup mereka juga akan sirna. Ini yang dikatakan oleh pemazmur bagi kita pada saat ini. Yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih, dikatakan juga di sana, percayalah kepada Tuhan, lakukan yang baik, bergembiralah karena Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Ia akan memunculkan kebenaran seperti terang dan hakmu seperti siang. Dalam ayat yang ketiga dan sampai ketujuh. Tuhan mau mengatakan kepada kita, yang terpenting yang dilakukan oleh orang-orang percaya, bagaimana kita tetap melakukan yang baik sekalipun mungkin persoalan ada. Bagaimana kita tetap melakukan yang benar sekalipun memang kita mungkin dicurangi. Bagaimana kita tetap berdiri di dalam Tuhan sekalipun tantangan dan persoalan ada. Maka yang kita lakukan adalah bagaimana setiap orang yang percaya tetap percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Tetap mengandalkan Tuhan. Lalu bagian yang ketiga apa dikatakan dalam Mazmur ini? Kembali lagi diingatkan dalam ayat ke-8. Berhentilah marah. Tinggalkan panas. Jangan marah. Itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan lenyap. Karena sedikit waktu bagi mereka. Tetapi orang yang rendah hati. Ayat 8-9 kembali diingatkan, ditekankan. Bahwa kita tidak ada artinya marah. Dan kehidupan antara orang benar dan orang fasik itu dalam ayat ke-10 dan ke-11. Orang fasik itu waktu mereka akan lenyap. Kefasikan itu akan dilenyapkan. Tetapi orang yang rendah hati, mereka mewarisi negeri dan kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Nah Bapak Ibu, yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu kita akan mencoba merenungkan firman ini. Mempersiapkan hati kita untuk memasuki tahun 2025. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat
Yang pertama sekali Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sesuai dengan tema yang dikatakan kepada kita, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Maka setiap orang yang percaya diajak di ujung tahun atau di malam akhir tahun ini, kita mau diajak menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Menyerahkan hidup kepada Tuhan berarti percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Biarkan Tuhan mengendalikan kehidupan kita. Biarkan kita diarahkan oleh Tuhan. Memasuki tahun 2025, maka orang yang percaya, dia akan membawa hidupnya sepenuhnya berserah kepada Tuhan. Dia akan bergantung sepenuhnya hidupnya kepada Tuhan. Jadi tahun 2025 yang akan kita gapai Bapak Ibu, waktunya bagi kita menyerahkan hidup kepada Tuhan. Tidak perlu lagi cemburu kepada hal-hal yang negatif. Tidak perlu lagi panas hati ketika orang ibaratnya kaya karena kefasikannya. Tapi harus terpatri di dalam hati dan pikiran kita bahwa semua yang mereka miliki orang-orang fasik itu akan lenyap. Tapi bagi orang yang percaya, ketika kita berserah kepada Tuhan, tantangan tidak akan pernah bisa melenyapkan kita. Tapi kita harus yakin dan percaya, Tuhan akan senantiasa mendampingi kita, membela perkara kita ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu yang terkasih, dalam renungan ini kita mau mempersiapkan diri kita. Bagaimana orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan di tahun 2025, dia senantiasa berjalan di dalam kebenaran dan keadilan Tuhan. Maka Bapak Ibu, ketika kita katakan kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka kita mau diajak untuk berjalan dalam keadilan dan kebenaran. Untuk tetap berdiri dalam kebenaran. Ini yang harus kita pahami bersama. Tahun 2025, waktunya orang yang percaya kepada Yesus Kristus itu, dia berjalan dalam keadilan. Dia berjalan dalam kebenaran. Karena keadilan dan kebenaran itu menjadi kekuatan kita. Power kita, spirit kita. Dalam menjalani tahun 2025 yang sudah menanti di hadapan kita. Yang ketiga dan terakhir. Firman ini mau mengajak kita Bapak Ibu, supaya kita sepenuhnya tahun 2025 bergembira di dalam Tuhan. Bergembira di dalam Tuhan berarti kita hidup di dalam kebenaran. Tidak ada amarah, tidak ada lagi pemikiran yang mengatakan, kenapa orang itu bisa hebat dengan segala kecurangannya. Tapi orang yang hebat adalah orang yang berdiri di dalam kebenaran, yang tidak pernah terpengaruh oleh hal-hal yang negatif. Selamat mempersiapkan diri memasuki tahun 2025. Tuhan menyertai kita, kita serahkan hidup kita di dalam tuntunan tangan Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terpuji dan termulia nama-Mu Tuhan kami, Tuhan yang maha baik, untuk setiap kebaikan, kemurahan, dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, firman-Mu ini memacu semangat kami untuk berjalan terus di dalam kebenaran-Mu dalam memasuki tahun 2025. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.